Suneo dan Giant mengira mereka sudah mati dan mereka pun berada di surga. Tapi Nobita mengatakan bahwa mereka berada di Utopia. Tidak lama kemudian ada seseorang yang membenarkan ucapan Nobita. Tapi orang ini mengatakan bahwa tempat tinggalnya bernama Pradavia. Dan mereka baru sadar bahwa orang ini adalah orang yang menyerang mereka di kapal Javelin waktu. Dia adalah robot kucing yang bernama Sonya. Sonya pun memperkenalkan dirinya bahwa dia bertugas melindungi Pradavia. Sonya pun meminta maaf kepada Nobita dan teman-teman lainnya karena dia mengira mereka adalah penjahat. Sonya juga mengetahui nama identitas mereka melalui alat scan ajaib. Sonya juga mengembalikan pesawat mainan mereka. Lalu Sonya mengajak mereka untuk berkeliling Pradapia. Mereka sangat takjub dan dengan kehidupan yang ada di sana. Nobita makin bersemangat untuk tinggal di sana. Dia juga sudah membayangkan menjadi orang yang sempurna dan bisa melakukan apa saja. Sonya lalu membawa mereka menemui majikannya yang disebut dengan Tiga Sage. Di perjalanan menuju tempat Tiga Sage, mereka melihat Javelin waktu yang sedang diperbaiki. Di saat mereka semua tiba di tempat Tiga Sage, mereka terpesona dengan tempatnya. Lalu muncul 3 orang yang bernama SCI, Polly, dan Kulti. Mereka adalah Tiga Sage yang menciptakan Pradavia. Tiga Sage juga meminta maaf karena telah menyerang Nobita dan teman-temannya. Tiga Sage menyampaikan alasan mereka menyerangnya karena ingin melindungi Pradavia dari penjahat. Sonya memberitahukan kepada Tiga Sage kalau Nobita ingin tinggal di Pradavia. Nobita menceritakan tentang kehidupan di bumi yang tidak menyenangkan. Tiga Sage meminta Sonya untuk mengantarkan Nobita dan teman-temannya ke akademi. Sementara itu Doraemon diajak untuk berpatroli. Begitu sampai di akademi, Nobita dan teman-temannya disambut oleh bu guru dan murid lainnya. Nobita dan teman-temannya langsung diajak mengikuti pelajaran selanjutnya, yaitu olahraga matematika. Mereka juga dibawa ke lokasi yang berbeda untuk belajar. Di saat mereka tiba di lokasi ini, mulai muncul seperti taman bermain yang banyak wahana. Nobita dan teman-temannya menikmati permainannya. Sampai ternyata di tengah permainan mereka harus menjawab soal untuk bisa melanjutkan permainan. Nobita sangat kesulitan berbeda dengan teman-teman barunya yang sudah bisa menjawab dengan mudah. Tidak hanya Nobita, Giant, Suneo, dan juga Shizuka sama kesulitannya. Nobita yang panik bahkan sudah menangis mendengar suara teriakan teman-temannya yang memberikan semangat kepadanya. Dia pun akhirnya bisa menjawab semua pertanyaan yang ada di sana. Di lain tempat, Doraemon sedang berpatroli bersama Sonya. Doraemon terkesan dengan pelindung Pradavia yang sangat canggih. Tapi saat Doraemon ingin menyentuh pelindung itu, Sonya segera melarangnya. Tapi Doraemon terlambat keburu membeku. Sonya menjelaskan kalau pelindung Pradavia mampu membekukan sementara benda-benda yang menyentuhnya. Tidak lama kemudian ada sebuah robot yang menghampiri Sonya. Lalu Sonya mengajak Doraemon untuk pergi ke peternakan sapi. Karena salah satu sapi yang ada di sana sakit, Doraemon berinisiatif membantunya, tapi dia bingung alat apa yang harus dia gunakan. Lalu Sonya menggunakan senter yang dia pakai, kemudian sapi itu seketika berubah menjadi kecil. Doraemon sangat kagum dengan alat yang dimiliki Sonya. Selanjutnya mereka makan malam bersama. Di sana Sonya mengatakan kalau setelah ini dia akan mengantarkan Doraemon dan teman-temannya untuk istirahat. Karena di Pradapia semua penduduknya istirahat pada jam malam dan bangun jam 5 pagi. Di saat tiba di tempat istirahat, mereka, Doraemon dan yang lainnya terkesan dengan kecanggihan Pradapia saat jam istirahat. Semua bangunan menyatu menjadi satu ke tempat semula. Mereka juga melihat sinar yang sangat indah. Sonya menjelaskan kalau sinar itu adalah energi bagi Pradapia. Dan saat Pradapia sedang mengisi energi, pelindungnya akan lenyap dan Pradapia dapat terlihat dari luar angkasa. Di saat semuanya sedang istirahat, terlihat seorang perempuan yang menyelinap masuk ke dalam salah satu ruangan dengan alatnya yang bisa menembus dinding. Di keesokan harinya, sinar terang sudah menyinari Pradapia, tapi Nobita masih nyaman dalam mimpinya. Sedangkan Giant, Suneo, dan Shizuka sudah menunggu Nobita di depan kamarnya untuk berangkat bersekolah. Saat di kelas, Nobita tidak fokus dengan penjelasan bu guru karena dia masih sangat mengantuk. Sedangkan Giant yang berhasil menjawab pertanyaan mendapatkan cahaya di lencananya. Itu membuat Nobita sangat iri. Kemudian di sore harinya, saat Doraemon sedang patroli bersama Sonya, dia sengaja melihat Nobita yang baru pulang sekolah. Sonya terlihat memperhatikan interaksi antara Nobita dan Doraemon. Kemudian di sekolah Nobita masih tidak ada perubahan. Teman-temannya sebelumnya menyemangati Nobita, dan ada satu perempuan yang selalu memperhatikan Nobita di ruangan berbeda. Terlihat seseorang mengamati Nobita dan pergerakan yang lainnya.
melalui robot pengawas. Seperti biasa, Doraemon akan menghampiri Nobita. Tapi Nobita tidak ada di dalam rombongan anak-anak yang baru kembali dari sekolah. Ternyata Nobita menyendiri di taman. Doraemon pun langsung menghampiri Nobita. Namun dia bercerita, ada keanehan yang dia rasakan pada Doraemon. Dan dia juga merasa sedih karena tidak ada perkembangan di tempat ini. Tak lama kemudian Doraemon dan Nobita menjadi berdebat. Hingga Sonya yang melihat itu menjadi tertawa sangat kencang. Doraemon dan Nobita yang melihat itu pun menjadi berhenti berdebat. Sonya yang diperhatikan lalu minta maaf. Sonya juga menceritakan masa lalunya dan bagaimana dia bisa bertemu dengan Tiga Sage dan akhirnya tinggal di Pradavia. Di saat malam harinya, seorang anak perempuan terlihat berbicara dengan seseorang yang bernama Marimba dan mengatakan kalau situasinya aman. Nobita yang akan pergi ke toilet terkejut karena melihat seseorang yang membawa senjata melompat di depannya. Nobita pun kebingungan karena dia harus ke toilet tapi dia juga harus memberitahu kejadian ini kepada Doraemon. Di kediaman Tiga Sage terlihat Sonya yang berlari dan melaporkan bahwa ada penyusup. Tapi ternyata itu adalah Marimba yang sedang menyamar. Dia pun langsung mengarahkan pistolnya ke arah Tiga Sage. Tapi serangan itu pun ditangkis oleh Sonya dan robot yang lainnya. Doraemon juga menolong Sonya dan saat akan diserang oleh Marimba, pistol Marimba terlempar ke arah Nobita. Nobita pun langsung mengarahkan pada Marimba. Ternyata pistol itu bisa merubah bentuk targetnya menjadi serangga dan Marimba pun berubah menjadi kumbang. Dari alat milik Marimba terdengar suara seseorang yang terus memanggil Marimba. Ternyata itu adalah alat komunikasi dan Tiga Sage pun langsung menghancurkannya. Kemudian Tiga Sage memindahkan Pradapia ke dasar laut Jepang di abad ke-7 untuk melindungi Pradapia dari penyusup. Tiga Sage juga berterima kasih kepada Doraemon dan Nobita. Di saat kembali ke tempat tinggal mereka, Nobita dan Doraemon bertemu dengan Hana yang sebelumnya membantu Marimba. Nobita menceritakan kepada Hana kalau dia melawan penjahat dan mengubahnya menjadi kumbang. Hana pun langsung panik dan bertanya di mana kumbang itu. Tak lama kemudian seekor kumbang keluar dari bajunya Nobita. Hana meminta bantuannya untuk mengembalikan Marimba seperti semula. Lalu Doraemon menggunakan alat ajaibnya. Tapi Marimba tidak berubah sepenuhnya jadi manusia. Marimba juga menceritakan bahwa dia adalah agen yang disewa keluarga Hana untuk menyelamatkan Hana.